Catatan sejarah membuktikan beberapa suku, dinasti, dan kelompok masyarakat sudah terlebih dulu membangun peradaban tinggi yang kemudian menjadi peradaban tertua di dunia. Peradaban tinggi yang berada di suatu tempat memiliki keunikan yang berbeda-beda. Peninggalannya masih ada hingga kini dan masih bisa kita lihat. Apa saja? Mari kita simak dalam video kali ini. Peradaban bangsa Cina kuno berada di lembah Sungai Kuning atau Huanghe atau Huanghe. Sungai Huanghe disebut Sungai Kuning karena membawa material lumpur kuning di sepanjang alirannya. Sungai Kuning bersumber dari daerah pegunungan Quanlen di Tibet. Airnya mengalir melalui daerah di pegunungan Cina Utara dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Peradaban Sungai Kuning sangat penting karena di tempat inilah dimulainya dinasti awal Cina oleh Kaisar Kuning, yaitu pada sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Peradaban Sungai Kuning juga meninggalkan hasil-hasil karya pemikiran manusia kala itu. Beberapa di antaranya yaitu tembok besar, bahasa, dan aksara berupa tulisan gambar, patung terakota dari dinasti Qin, ajaran Lao Tzu, Kongfusi, dan Mingzi. Mesopotamia terletak di antara dua aliran sungai Tigris dan Yufrat. Kata Mesopotamia sendiri berasal dari kata Yunani kuno meso yang artinya tengah dan potamus yang artinya sungai. Peradaban superior pertama di Mesopotamia dimulai dari bangsa Sumeria pada zaman Neolitikum. Orang-orang Sumeria ini diperkirakan datang dari kawasan perbukitan sebelah timur laut Mesopotamia sebelum tahun 4000 sebelum Masehi. Selain bangsa Sumeria, bangsa-bangsa lain yang pernah mengembangkan peradabannya di Mesopotamia adalah Akkadia, Babilonia, Assyria, dan Babilonia Baru. Peninggalan dari peradaban Mesopotamia antara lain adalah tulisan paku dan sistem penanggalan 1 tahun sama dengan 365 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Mesir memiliki peradaban tinggi pada tahun sekitar 4000 sebelum Masehi. Ketika mengunjungi Mesir sekitar tahun 350 sebelum Masehi, ahli sejarah dari Yunani Herodotus mengatakan Mesir tidak akan maju tanpa adanya Sungai Nil. Pernyataan Herodotus tersebut mendukung bahwa peradaban Mesir kuno terbentuk di kawasan Sungai Nil. Selain itu, Nil juga merupakan sungai terpanjang di dunia. Panjangnya yang sejauh 6.400 km mengalirkan air dari arah selatan ke utara, bermuara ke Laut Tengah. Ketersediaan ekosistem sungai memungkinkan peradaban lembah Sungai Nil bertahan hidup. Ketua masyarakat di lembah Sungai Nil diberi gelar Pharaoh atau Fir'aun. Sebutan tersebut melahirkan bentuk kekuasaan tuan tanah dan menjadi cikal bakal lahirnya raja-raja Mesir. Bentuk-bentuk peninggalan peradaban Mesir kuno ini antara lain adalah piramida, sphinx, mumifikasi, tembikar glasir bening, pembuatan kapal, ilmu matematika, dan lain-lain. Peradaban India kuno dimulai dari lembah Sungai Indus sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kebudayaan lembah Sungai Indus merupakan zaman prasejarah karena belum mengenal tulisan. Sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, setelah masuknya bangsa Arya sebagai pendatang baru dari Asia Tengah, baru ditemukan bukti-bukti berupa tulisan. Mohenjo-daro dan Harappa merupakan pusat peradaban bangsa India pada masa lampau. Mohenjo-daro merupakan ibu kota lembah sungai bagian selatan, sedangkan Harappa ibu kota bagian utara. Mohenjo-daro dan Harappa mempunyai bentuk peninggalan berupa perencanaan kota yang tertata baik.
termasuk di dalamnya yaitu jalanan lurus dan lebarnya mencapai 10 meter. Di kanan dan kiri terdapat trotoar dan wilayah kota dibagi atas beberapa bagian atau blok. Peninggalan perencanaan kota dari peradaban ini juga mencakup lorong-lorong serta jalan, dilengkapi saluran air dari rumah tangga ke sungai. Saluran air juga dijaga kebersihannya. Sejarah peradaban Yunani kuno dimulai dari kehidupan masyarakat di Pulau Kreta pada tahun sekitar 2600 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Pusat pemerintahannya terletak di Knossos. Selain Knossos, ada juga kota-kota besar yang lain yaitu Paistos, Tilissos, dan Hanos. Peradaban Yunani kuno juga tumbuh di Mycenae, Helenik, Sparta, dan Athena. Peradaban Yunani kuno mengundang banyak perhatian karena pengaruhnya di dunia. Contohnya seperti lahirnya filsafat dan ilmu pengetahuan, karya sastra seperti Iliad dan Odyssey oleh Homerus. Peninggalan Yunani kuno lainnya yaitu seni bangunan dan seni pahat patung dari marmer dan tembaga, serta pembangunan kuil-kuil untuk tiap dewa-dewi Yunani. Peradaban Maya dimulai pada sekitar masa praklasik, sekitar tahun 1500 sebelum Masehi hingga 300 Masehi. Berkembang pada masa klasik dan bertahan sampai masa pasca klasik ketika penjajahan bangsa Spanyol sampai ke Yucatan. Kebudayaan suku Maya mencapai masa keemasan pada periode klasik, yaitu sekitar tahun 300 Masehi hingga tahun 900 Masehi. Suku Maya sudah mengenal sistem pertanian atau bercocok tanam dan seni membuat bangunan. Arsitektur peradaban Maya berkembang dengan adanya peningkatan mutu bangunan. Salah satu cirinya adalah pengembangan bangunan batu yang sebagian besar merupakan bangunan suci seperti kuil. Inca merupakan peradaban tertua di dunia dan peradaban tua terbesar di daerah Amerika Selatan sebelum era Columbus. Cakupan wilayahnya meliputi daerah yang sekarang ini berada di daerah Ekuador, Peru, dan Chile. Pusat militer dan politik Inca berada di daerah Cusco, sekarang dalam wilayah Peru. Kaisar pertama Inca, yaitu Pacuhito, membangun desa menjadi kota besar yang tertata. Piramida dan bangunan peninggalan suku Inca masih bisa dilihat di kawasan peradabannya, kendati kini terletak jauh di dalam kawasan hutan dan ketinggian.